Perkenalkan, nama saya Grandi Matthew Valentino Purba dari Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan mengambil mata pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu materi alat pembayaran tunai atau uang. Selamat pagi buat kita semua anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baik, puji Tuhan. Di mana walaupun di tengah pandemi sekarang ini, walau kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi kita bisa melakukan interaksi lewat Zoom, lewat Google Classroom kita pada pagi hari ini. Baik, di sini Bapak akan mau mengabsen dulu. Mungkin kita bergembira semua, hati berseri-seri, senyum-senyum ya kan? Oke. Yang pertama Bapak absen, apakah hadir atas nama Krisdame? Hadir, Pak. Oke, yang kedua, apakah hadir yang namanya Novita? Hadir, Pak. Oke, yang ketiga, apakah hadir yang namanya Aven? Hadir Pak, hadir. Oke, yang keempat, apakah hadir yang namanya Indah Siburian? Hadir, Pak. Oke, baik. Puji syukur, sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan kita walau di tengah pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer. Oke, kita akan membahas materi kita. Oke. Yang pertama itu, materi kita hari ini di minggu ini adalah alat pembayaran. Sebenarnya alat pembayaran ini terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama alat pembayaran tunai dan yang kedua alat pembayaran non tunai. Tapi pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian semua alat pembayaran tunai. Di sini kita bisa mengaitkan tersendiri aktivitas-aktivitas kita bersama ibu, orang tua, atau bersama sanak keluarga kita, atau diri kita sendiri pun di sekolah, pasti pernah mengelola uang atau melakukan pembayaran tunai. Yang pertama, jikalau kita melakukan di sekolah itu, kita pergi ke kantin, atau di luar sekolah kita bisa membeli jajanan di luar, atau membeli buku perlengkapan sekolah, dan demikian. Jadi, di sini Bapak ingin bertanya dulu, siapa pernah di sini melakukan pembayaran secara tunai? Coba angkat tangannya. Aku Pak. Oke, Hafen mantap. Pak. Mantap. Krisdame, mantap. Novita mantap. Indah mantap. Jadi yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu, atau sebelum Bapak bertanya, ya kita bisa lihat semua, di tengah pandemi ini mungkin ekonomi atau alat pembayaran tunai sangat minim dilakukan karena kita mencegah penularan coronavirus 19. Banyak di sini kita melakukan transfer uang, GoPay, OVO, dan melakukan transaksi-transaksi online, belanja atau memesan makanan secara online. Itulah mungkin pada saat ini. Tapi jikalau mungkin setelah selesai pandemi, mungkin kita bisa melakukan lagi secara tunai, tapi seiring perkembangannya zaman, pasti melakukan transaksi secara tunai pun akan minim dilakukan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk kertas atau logam yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Ini juga dapat melibatkan pembayaran dalam suatu bisnis kepada karyawan sebagai kompensasi atas jam kerja mereka, atau untuk membayar kembali kepada karyawan untuk pengeluaran yang terlalu kecil untuk dialihkan melalui sistem hutang dagang. Alat pembayaran tunai masih lebih banyak memakai uang kertal atau uang kertas dan logam. Uang kertal masih memainkan peran penting khususnya dalam transaksi bernilai kecil dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Pemakaian alat pembayaran tunai seperti memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah uang. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut tercampur dari emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut standar atau stater. Dahulu sebelum ada uang, masyarakat masih melakukan aktivitas seperti barter. Barter itu merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melihat uang sebagai transaksinya. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa.
Kelemahannya yaitu susah mencari orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk dibarterkan. Maka muncullah uang barang atau yang disebut commodity money, serta artinya adalah uang dengan nilai nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu, di mana kelemahannya itu bersifat lokal atau berlaku di satu tempat aja. Uang tersebut kurang efisien saat disimpan. Beberapa jenis uang barang memiliki penurunan kualitas jika disimpan terlalu lama. Maka oleh karena itu muncullah alat pembayaran yang praktis, yaitu uang logam, yaitu uang yang berbentuk bulat. Uang kertas adalah uang yang tercetak dalam wujud kertas dengan nominal tertentu dan dapat pengesahan dari bank sentral sebagai alat pembayaran. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Yang pertama itu, di sini ada gambar uang. Ini ada gambar uang. Lihat gambarnya. Dan sekarang coba deskripsikan terlebih dahulu. Apa yang terletak pada gambar tersebut? Coba deskripsikan kenapa uang itu berubah dari masa ke masa. Siapa yang bisa menjawabnya? Nama saya Novita. Saya ingin menjawab. Uang mengalami perubahan desain dari tahun atau pada tahun-tahun tertentu, itu biasanya untuk menekan beredarnya uang palsu. Demikian, Pak. Baik, jawabannya bagus. Jadi di sini Bapak lanjutkan. Coba di sini lihat gambar yang Bapak sudah tampilkan di sini. Di sini ada gambar uang. Apakah Anda bisa menyimpulkan atau memberikan kelebihan dari uang kertas tersebut? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh kelebihan dari uang kertas? Saya Pak Guru. Saya Pak. Jawab. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Pilih saya Pak. Ya udah, yang pertama tadi Krisdame, kita lihat dulu jawaban dari Krisdame. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab kelebihan dari uang kertas. Yang pertama itu penggunaannya lebih praktis karena ringan. Meskipun dibawa dalam jumlah yang lebih banyak, tapi pembawaannya sangat ringan. Yang kedua, dapat dibawa kemanapun dengan mudah. Yang ketiga, dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. Yang keempat, uang kertas bisa digunakan untuk transaksi dengan dominasi besar. Baik, terima kasih. Di sini siapa yang bisa lagi menguraikan kekurangan dari uang kertas? Saya, Pak. Baik, Saudari Indah. Kekurangan uang kertas yang pertama itu mudah sobek, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga mudah melayang atau hilang karena bentuknya tipis dan ringan, dan yang keempat mudah dipalsukan. Begitu, Pak. Oh, baik. Sekarang dari uang logam, kita bisa dan kita pernah pun juga melakukan transaksi dengan uang logam. Uang logam ya kalau di Indonesia itu uang 1.000 ada, uang 500 juga ada, 100 dan juga ada. Siapa di sini bisa dan atau mampu menuturkan atau menguraikan kelebihan dan kekurangan uang logam? Saya Pak. Saya. Baik, silakan. Saya Pak. Silakan, Nak. Terima kasih kesempatan Pak. Jadi kelebihannya itu yang pertama tidak mudah dipalsukan. Kedua terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Kekurangan dari uang logam sendiri itu yang pertama Pak, lebih berat dari uang kertas. Yang kedua kesulitan membawa jika jumlah banyak. Itu jawaban saya Pak. Terima kasih Pak. Jawaban yang luar biasa. Terima kasih siswa-siswa Bapak sudah bisa menuturkan dan sudah bisa mengenal kelebihan dan kekurangan dari uang tunai dan uang kertas dan uang logam. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan uang rupiah.
Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tempat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dalam upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Tahap pengelolaan uang rupiah yaitu A. Perencanaan. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Faktor yang dipertimbangkan Bank Indonesia dalam menerbitkan uang emisi baru adalah 1. Tingkat pemalsuan uang, yaitu suatu kondisi di mana Bank Indonesia mencermati perkembangan tingkat kualitas temuan uang rupiah palsu. 2. Nilai intrinsik uang, yaitu nilai atau harga dari bahan yang digunakan untuk membuat uang. 3. Masa edar uang, yaitu jangka waktu pecahan uang tertentu berlaku sebagai alat pembayar yang sah. 4. Kebutuhan masyarakat akan pecahan baru, dengan mempertimbangkan faktor kegunaan dalam transaksi sehari-hari dan kegunaan dalam menyimpan nilai. B. Pencetakan. Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. C. Pengeluaran. Pengeluaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengedaran. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Pencabutan atau penarikan. Pencabutan dan penarikan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. F. Pemusnahan. Pemusnahan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang layak edar bagi masyarakat, yaitu uang rupiah yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baiklah anak-anak Bapak, karena waktu kita sudah habis, maka Bapak akhiri pertemuan kita ini, Bapak akan kirimkan nanti soal-soal ke Google Classroom. Bapak harap anak-anak Bapak bisa mengerjakannya dengan bagus, dengan baik, dan dapat nilai 100. Siapa yang dapat nilai 100 nanti Bapak akan kasih penghargaan, nilai plus atau berbentuk barang. Nanti Bapak kirimkan kepada anak-anak Bapak untuk apresiasi Bapak kepada kalian. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap jaga diri, jangan terlalu berkerumun, jangan keluar jikalau itu tidak penting. Sediakan hand sanitizer. Jikalau ada vaksin di daerah tertentu, silahkan menerima vaksin agar badan kita kuat dan bisa mengurangi persebaran coronavirus di masa sekarang ini. Oleh karena itu, kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oleh karena itu, Bapak tutup kelas kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Oleh karena itu, Bapak tutup kelasnya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Lagi, Pak.